Awal mulanya tertarik dengan website apa sih? Jadi kumahanya memang harus gini lah. Kan kalau saya memang dari dulu suka tantangan gitu. Oh. Suka tantangan anu kira-kira agak susah gitu ya. Sok kadang-kadang kan kita pengen nonton. Saya bisa nggak nih? Bisa nggak nih gitu kan? Bisa nggak nih? Tuh coba-coba udah edit lah gitu, udah edit. Sama lah kayak kamu juga kan. Sebenarnya sok ngorek gitulah, ngorek gitu. Sebetulnya ada search engine. Apa sih pengaruh search engine itu untuk website gitu? Sangat pengaruh sebetulnya ya gitu kan. Maksudnya gini, semua sama ya, misalkan di YouTube juga kan kita mencari pengunjung atau mencari yang lihat video gitu kan, melihat video kita, view gitu kan. Sebetulnya sama saja kalau misalkan kita bikin website ataupun blog juga, intinya adalah kepada pengunjung, bahwa kita harus mendapatkan pengunjung sebanyak-banyaknya. Gitu. Kita nih kalau misalkan isinya tidak menarik gitu maksudnya. Kan sekarang ini banyak orang yang nggak tahu bikin sesuatu, tapi mereka itu pengen mencoba, akhirnya mereka searching tuh di Google ya kan, itu cari gitu. Nah, apapun itu bisa dibikin gitu. Maksudnya contoh misalkan kita cari kode lagu kan suka cari, iya betul gitu ya. Bisa juga ya? Bisa, misalkan sekarang misalkan Arti Mimpi misalkan. Terus nantinya banyak lah gitu, banyak hal sebetulnya. Teks apapun dan itu. lirik lagu juga bisa banyak orang yang mencari ketika dia itu mau nyanyi lagunya nggak tahu pasti nyari kan. Cari dulu gitu. Cuman kan begini, dalam artian kalau bisa ya mungkin hampir semua ini ya, misalkan kan ada pemilahan dulu nih Kang ya. Pemilahan, maksudnya pemilahan itu begini, ada website itu ada website global, ada yang disebutnya kalau bahasa internet itu atau bahasanya para digital marketing di bidang internet itu ada yang namanya micro niche gitu, atau niche-nya itu jenis gitu. Oh iya. Jadi kalau misalkan kita ngulas tentang ikan, ya udah tentang ikan aja gitu, sesuai dengan hobi kita. Gitu. Tentang bunga misalkan, ya udah tentang bunga aja gitu. Nggak ka dia. Nah, contoh website yang umum itu seperti Tribun atau Detik itu kan semuanya aya menu masakan, aya olahraga gitu. Iya, udah komplit ya di situ ya. Sekarang ini yang lagi akan kelola Kalau website. yang saya kelola itu yang saya fokuskan itu sekitar ada 5 gitu. Dan itu beda-beda niche gitu. Beda-beda niche itu jadi dalam artian begini. Biasanya kalau para pemain digital itu yang saya paham ya di beberapa komunitas dan juga mungkin di tingkatan yang saya tahu. Jadi begini, ada website yang disembunyikan, ada yang dibuka. Nah, contoh misalkan yang saya kelola misalkan tentang elektronik. Karena misalkan begini, kalau orang tanya misalkan kan kamu teh seorang yang ngelola website atau misalkan yang content creator atau content writer gitu kan. Pasti kan ditanya, mana sih yang punya kamu gitu kan. Pencitraan loh bahwa saya juga mampu gitu. Nah, makanya yang saya bukakan itu, yang saya ungkapkan itu adalah yang satu itu. Tapi yang beberapa yang lainnya saya tidak buka gitu. Yang sekarang dibuka apa tuh? Ya yang itu, yang tentang elektronik, yang blog elektronik kamarku. Gitu. Jadi istilah nama pencitraan diri lah gitu. Bahasa keren nama gitu nya, lamun misalkan pengen kelihatan kan harus memperlihatkan siapa sih di balik itu teh, si A gitu. Seperti itu. Kayak misalkan Apes Channel. Siapa di balik Apes Channel teh? Ya. Gitu kan. Harus dia tuh YouTuber, harus kelihatan dulu orangnya, baru orang percaya bahwa Kang Apes teh adalah seorang YouTuber gitu. Tapi kadang kita juga ada beberapa yang disembunyikan. Ya karena begini Kang, mau di YouTube ataupun di website juga sama. Misalkan saya saingan kompetitornya sama Kang Usep, Kang Apes gitu kan. Ternyata channel Kang Apes itu lebih bagus dari saya dengan pembahasan yang sama. Gitu. Dan saya tuh jadi iri gitu ke Kang Usep teh. Akhirnya saya melakukan trik jahat, misalkan kayak di jingling namanya. Apa? Di jingling. Di jingling itu misalkan gini, dalam 1 detik atau dalam 1 menit dikirim traffic sebanyak-banyaknya, misalnya 1 juta traffic gitu. Nah, itu akan jadi pelanggaran
dihukum oleh Google, dan Kang Usep channel Kang Usep itu misalkan bisa ditenggelamkan atau bisa disuspend gitu. Makanya kita juga harus main aman, ada beberapa yang dibuka, ada beberapa yang tidak juga. Gini Kang, kalau misalkannya kita mau bikin nih, langkah pertama yang harus kita lakukan gitu maksudnya. Caranya seperti apa sih gitu? Kalau misalnya kita mau bikin website gitu atau apa gitu, harus gimana nih harusnya? Tujuannya dulunya Kang ya, mau apa gitu, apakah mau nonnya iseng gitu. Iseng. Atau... Karena ada yang, kalau saya dulu tuh pernah bikin di Blogspot ya Kang, itu sebenarnya cuma iseng-iseng aja. Karena memang ada beberapa dulu suka mindahin HTML streaming radio orang lain kan gitu. Saya pernah bikin cuma bajak ya. Ya nggak tahu sih gitu. Ya. Tapi yang jelas ketika saya buka Blogspot saya itu udah semua streaming radio tuh ada di sana gitu. Kan itu kan kita tahu nih elemennya. Oh berarti mana nih HTML bagian streamingnya udah saya copy paste jadi dulu. Nah, pertama kita harus punya niat dulu. Ya betul. Terus yang kedua juga yang paling penting penting itu yang paling susah sebetulnya bagi siapapun yang udah paham pun gitu. Istiqomah. Oh iya. Kontinuitas. Kontinuitas. Nah, itu. Ya. Nah, pokoknya itu lah. Ya, itu. Tentukan konten. Kalau ya, tentukan apa yang mau dibahas dulu lah gitu. Kalau YouTube merenan tentukan kontennya mau bikin tentang apa gitu. Apa dulu gitu. Kalau di website mungkin kita mau bikin apa dulu, mau tips kesehatan atau tutorial apa mau tentang tanaman, mau tentang menu makanan, enggak boleh. Mau informasi pun juga boleh. Ya, gitu. Kayak itu. Yang paling susah adalah istiqomah. Itu ya, istiqomah itu ya susah. Karena bagaimanapun kita pengen dapat traffic adalah dengan konsisten. Oh iya. Gitu. Jadi misalkan kita di YouTube juga kan kita juga harus konsisten ya. Kalau bisa setiap hari misalkan konten selalu ada ya. Selalu ada gitu kan. Sama di website juga sih sebetulnya kalau memang misalkan ini apapun itu kalau tidak istiqomah dan tidak konsisten ya nggak bakalan jadi ya. Nggak bakalan jadi. Iya sih. Maksudnya jadi masih pasti jadi. Cuma susah untuk berkembang. Susah untuk berkembang. Kayak saya sebenarnya udah beberapa kali bikin, kalau dulu masih blog ya, bikin blog. Cuma karena memang tidak dikelola dengan baik ya akhirnya terbengkalai kan gitu ya. Kalau itu traffic itu sebetulnya juga tadi itu ya Kang. Lalu lintas. Oh iya. Traffic itu adalah lalu lintas. Kalau misalkan di YouTube itu kan misalkan di analitik kita bisa lihat kan ya di dalamnya itu analitik di YouTube itu berapa per hari itu berapa yang lihat atau yang view, terus misalkan subscribernya bertambah berapa banyak. Nah, kalau di website itu adalah traffic yang datang ke website kita. Kita bisa hitung itu. Gitu. Oh. Jadi semakin banyak traffic, ya otomatis bahwa website yang kita punya atau blog yang kita punya itu jadi lebih populer lah gitu. Bisa jadi lumayan dikenal gitu kan. Semakin banyak pengunjung, traffic kita semakin naik, bukan? Iya, gitu? semakin naik. Gini, kita sering lihat nih yang kayaknya memberikan sesuatu judul gitu ya. Kan kalau di website juga ada tuh Kang. Ada. Ketika kita posting kan gitu. Jadi dikasih judulnya kan biasanya yang menarik tuh. Nah kadang-kadang dari judul itu kadang kita bikin penasaran nih. Contoh dari channel teman kita aja. Iya siapa? Yang itu ya, yang satu lagi. Oh iya. Itu kan, dia ngambil ininya kan thumbnailnya yang Gisel ya. Gitu. Iya kan itu. Oh. Iya teman kita sesama komunitas kita kan bikinnya seperti itu di awal kan. Gitu kan. Iya. Jadi untuk menaikkan sesuatu itu supaya banyak pengunjung gitu. Karena gitu kan. ketika orang banyak pengunjung ke website dia, otomatis kan trafficnya naik kan ya. Dan kalau udah traffic naik secara finansial juga mungkin ada gitu. Udah sampai ke situ belum sih? Ya sebetulnya gini, jangan dulu masalah bahas finansial nih ya. Maksudnya gini. sebetulnya kan kalau gini ya, kalau yang tadi kita bahas itu adalah masalah judul,
agak sedikit melenceng dari Betul. konten gitu kan. Gitu. Sebetulnya di YouTube, di apapun itu banyak hal seperti itu, termasuk di website. Kalau misalnya kita bisa lihat-lihat apa website yang besar ya, Betul. seperti itu. Itu namanya kalau di digital internet digital itu namanya adalah clickbait ya. Oh iya. Gitu. Iya. Jadi dalam arti untuk memancing orang supaya nu penting mah asup heula lah gitu. Iya. Gitu. Ke ranah kita. Ke ranah Maksudnya kita. ke apa sih, ke media gitu. kita kan gitu. Yang penting mah gitu dulu aja, mancing dulu, baik di thumbnail kalau di YouTube ya, Ya. baik atau di apalah gitu. Kalau di YouTube kan lebih ke thumbnail ya. Ya. Kalau di website kan lebih ke judul ke gitu. judul Misalnya, gitu, di-share fotona itu. gitu Betul. kan, gitu, seperti itu. Enak ya. Ya. Cuma kadang-kadang banyak orang yang cuma baca judulnya doang Kang gitu. Baca judulnya doang, belum baca semua, dia udah membuat sesuatu kesimpulan bahwa si anu itu. Nah, itu yang kesannya jadi hoax gitu, mungkin seperti itu. Website Akang kelola nih saat sekarang ini gimana? Ya alhamdulillah sih Kang ya, kalau untuk ini asal kita mau belajar ya, sebetulnya apapun itu disama di apa? Di Google, di YouTube atau di apapun itu memang semua ada keilmuannya masing-masing gitu ya. Jadi intinya kita jangan pernah berhenti untuk selalu belajar. Iya. Semua ada. Kalau untuk website itu ada yang namanya SEO ya. Ilmu SEO, ada SEM, ada macam-macam sih sebetulnya. Iya. Jadi kalau SEO itu, Saya ini kurang tahu lah. nah saya jelasin kalau Anda tidak tahu nanti saya jelasin ya. Saya tolong jelasin Nah, Pak. jelasin. Soalnya saya nggak tahu nih Pak. Oke, saya jelasin. Oke. Ya. Jadi gini, SEO itu Search Engine Optimization. Jadi bagaimana kita meningkatkan website kita supaya memang betul-betul apa yang dicari sama orang itu masuk ke website kita. Ya. Ada juga SEM, kalau SEM itu Search Engine Marketing. Jadi betul-betul anu di website orang mah buat jualan aja. Gini aja, saya mau nanya nih. Iya, siap. Gimana? Tolong Anda jawab pertanyaan saya. Baik. Saudara-saudara, banyak konten atau isi website yang ada informasi, ada tips kesehatan, ada segala macam. Kenapa Anda pilih elektronik? Kan balik lagi ke gini Kang, tadi tuh ya kita harus tentukan dulu. Biasanya kan kalau pemula nih ya, Ya, misalkan Akang ya, betul. Akang misalkan resep dunia siaran. Yang keduanya pasti punya hobi yang lain dong. Iya. Naon kan? Ada. Yang lainnya ya gitu, jalan-jalan kemana Jalan-jalan. kayak gitu. Yang ketiga, apa? Ada sih nyanyi gitu. nah kalau bagusnya mah kita misalkan bikin satu blog atau website itu sesuai dengan hobi kita. Jadi misalkan 5 hobi nih. Kalau mau misalkan ini ya pisah aja. Misalkan kita hobi ngegambar aja, udah ngebahas tentang ngegambar satu. Oh gitu. Gitu. Anu harus nyanyi tentang nyanyi aja misalkan satu gitu. Itu namanya kalau misalkan dibilang itunya niche tadi, mikronis. Jadi pembahasannya yang khusus gitu. Oh iya. Jadi satu konten itu ada pembahasan yang khusus. Yang di situ. khusus walaupun ada ruangannya ya. Khusus. Ya, ada ruangan khususnya. Ada Kecuali kalau misalkan Anda pengennya apapun itu ada di sana gitu. Ya itu multi berarti. Multi. Cuman kelemahannya itu adalah ketika kita bermain multi, maka saingan kita pasti